Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Kata-kata Zeros langsung menenggelamkan hati Xiaoyan, Zhao Yuntian dan Yang Feng ke dasar, dan Yang Feng sedikit lebih baik. Lagi pula, kontaknya dengan Zeros adalah semua karena ketertarikan dan dengan wanita ini. Tapi Xiaoyan dan Zhao Yuntian berbeda, mereka memiliki perasaan yang berbeda untuk hidup dan mati ketiga orang ini. Kalian semua tetap di sini. Aku akan masuk dan mencarinya. Zhao Yuntian berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas ke reruntuhan di depannya. Xiaoyan melihat bahwa Zhao Yuntian telah masuk, dan ingin masuk, tetapi dihentikan oleh Yang Feng. Kamu masih tidak ingin masuk, lukamu terlalu serius. Jika aku menebak dengan benar, seharusnya ada dua lagi. Tinju, kekuatan dua pukulan yang tersisa tidak kurang dari kekuatan dua pukulan sebelumnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa hal yang tidak bisa mundur. Sebagai seorang pria, kamu tidak boleh mundur. Lindungi mereka. Xiaoyan meletakkan tangan Yang Feng di bahu kirinya dan perlahan pergi. 5 pukulan berturut-turut juga membuat Xiaoyan mengerti banyak hal. Ini harus menjadi cara yang digunakan oleh 7 kaisar puncak ini untuk menyelamatkan hidup mereka. Mengkonsentrasikan semua kekuatan 7 orang pada satu orang, sehingga kekuatan orang ini pendek. Raih kekuatan Dou Xian dalam waktu, dan kemudian transfer kekuatan ini ke rekan-rekan lainnya secara bergantian, dan masing-masing menampilkan kekuatan yang sebanding dengan Dou Xian. Namun, mengapa hanya ada 5 pukulan? Apakah karena kekuatan ki pertempuran mereka tidak cukup untuk mendukung mereka mempertahankan 7 pukulan? Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan juga masuk ke posisi 7 kaisar. Apa yang Xiaoyan duga tidak salah. Ini memang keterampilan bertarung kelompok yang dipraktikkan oleh 7 orang. Itu disebut tangan 7 iblis tubuh. Semua orang di kaisar tertinggi Ming Feng membayar hampir setengah dari ki pertempuran mereka untuk menyelesaikan serangan ini. 7 kaisar tertinggi mampu menghancurkan makhluk hidup yang mereka lihat di depan mereka ketika mereka benar-benar kehilangan kesadaran. Ini adalah kekuatan dari keterampilan bertarung ini. Namun, kurangnya keterampilan bertarung ini juga jelas, yaitu, tidak ada cara untuk secara otomatis membatalkan keterampilan bertarung kelompok, dan selama posisi orang tersebut tidak terlihat oleh 7 kaisar, maka mereka dapat melarikan diri dengan keberuntungan. Ini juga alasan mengapa 2 pukulan lainnya tidak mendarat ketika 5 serangan kaisar tertinggi benar-benar jatuh. Namun, meskipun Xiaoyan telah menebak sesuatu tentang keterampilan bertarung ini, Xiaoyan masih tidak dapat menjamin bahwa Yue akan terluka parah. King dan Yu Ying dapat bertahan sampai pertarungan tim diangkat. Melihat Xiaoyan yang masuk, Yang Feng tampaknya memiliki sesuatu di matanya, tetapi Yang Feng tidak memilih untuk masuk. Bagaimanapun, Yang Feng harus bertanggung jawab untuk merespons, dan situasi di dalam berubah seketika. Jika tidak ada seorang pun ditanggapi, konsekuensinya akan lebih serius. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, ada seorang wanita berpakaian putih berdiri di seberang dan yang lainnya. Itu adalah Dan Bingning. Melihat pasir kuning yang naik di kejauhan, tangan Dan Bingning dipegang erat-erat. Pada saat yang sama, dia bisa rasakan kekuatan langsung yang terkandung dalam setiap pukulan, dan dia tidak khawatir bahwa Yang Feng palsu. Tetapi pada saat ini, wanita yang sama berpakaian putih datang ke arah Dan Bingning, tetapi dengan lapisan kasa putih di wajahnya, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dan Bing menatap wanita di depannya, dengan sedikit kewaspadaan, wanita berbaju putih dengan kerudung berkata kepada Dan Bing, saya ingin meminta bantuan Anda, saya tidak tahu apakah Anda bersedia atau tidak. Kamu sibuk apa? Dan Bing menatap wanita berbaju putih itu, dan kewaspadaan di wajahnya menjadi lebih berat. Tujuan saya adalah Skyfire. Jadi saya ingin Anda menjadi sandera saya. Jangan khawatir, selama Skyfire ada di tangan, saya tidak akan menyakiti Anda. Wanita berkerudung itu menatap Dan Bing dan berkata dengan nada yang sangat datar. Gunakan aku sebagai sandera, kamu dapat yakin bahwa Yang Feng bisa mendapatkan Skyfire. Dan Bing menatap wanita di seberangnya. Saya tidak yakin Yang Feng bisa mendapatkan Skyfire, tapi saya hanya perlu membiarkan orang yang saya inginkan mendapatkan Skyfire. Tujuan meminta Anda menjadi sandera adalah untuk memastikan Yang Feng tidak bisa mendapatkan Skyfire. Wanita berbaju putih dengan kerudung keluar dan membiarkannya Dan Bingning merasa bahwa dia telah benar-benar bertemu dengan orang yang tidak masuk akal. Siapa yang ingin kamu dapatkan Skyfire? Kata Dan Bingning. Wanita yang mengenakan kerudung itu tertegun sejenak, dan sepasang mata yang tersembunyi di bawah kerudung memancarkan warna yang kompleks, dan berkata dengan dingin, kamu seharusnya bisa menebaknya, tidak perlu bertanya padaku. Mudah jika kau ingin aku berjanji, jika kau menang, aku akan berjanji padamu. Dan Bing menatap wanita misterius berbaju putih itu. Karena itu masalahnya, kamu akan tersinggung. Tetapi pedang itu tidak memiliki mata, kamu memiliki hatimu sendiri. Setelah wanita berpakaian putih itu selesai, sebuah pedang menusuk ke arah Dan Bingning.
Ketika Xiao Yan masuk ke reruntuhan, kekuatan jiwa Xiao Yan segera pergi untuk mendeteksi daerah sekitarnya. Pasir yang dilempar oleh setiap pukulan tingginya puluhan meter. Xiao Yan paling khawatir tentang Yue Ying dan Yue Qian. Tanah yang telah dihancurkan, diangkat langsung dikubur. Jika ini masalahnya, maka tidak diragukan lagi akan lebih sulit bagi Xiao Yan untuk menemukan Yue Qing dan Yue Ying dari tanah yang terkubur. Pada saat ini, Xiao Yan memperhatikan bahwa mata seorang kaisar perlahan terbuka, dan dia meninju Zhao Yuntian yang tidak jauh. Jelas, Zhao Yuntian sudah memasuki garis pandang seorang kaisar, di dalam. Minggir, Xiao Yan berkata kepada Zhao Yuntian, dalam krisis, permusuhan Xiao Yan terhadap Zhao Yuntian juga berkurang seketika. Zhao Yuntian, yang memiliki kekuatan jiwa di puncak pangkat kaisar, secara alami dapat merasakan bahwa seorang kaisar tertinggi menyerangnya, tetapi ada dua orang di samping Zhao Yuntian, itu adalah Yue Ying dan Yue Xin, keduanya karena ukurannya yang besar, baru saja kejutan pingsan, dan ketika Gu Xuantong menemukan mereka, kaisar tertinggi juga meluncurkan pukulan keenamnya. Yue Qian seharusnya ada di sekitar sini, datang dan bawa mereka keluar dulu, aku akan tinggal dan mencari Yue Qian, jika dia tidak dapat menemukan Yue Qian sebelum pukulan itu mengenainya, aku khawatir dia pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Pukulan yang mengandung energi menakutkan itu turun dari atas, dan hati Xiao Yan tenggelam. Mungkinkah benar-benar tidak ada cara untuk mengunci posisi Yue Qian? Tunggu, aku ingat saat itu, pikiran Xiao Yan mulai memikirkan apa yang dilakukan kaisar saat Xiao Yan menggunakan tiruannya untuk mengangkut semua tanah ke langit. Kamu bawa mereka pergi dulu, aku akan menemukan Yue Qian. Xiao Yan datang langsung ke sisi Zhao Yuntian dan berkata kepada Zhao Yuntian. Zhao Yuntian mengerutkan kening, tetapi tinju yang terus-menerus menekan membuat Zhao Yuntian terlambat untuk berpikir, jadi dia hanya bisa berjalan keluar dengan Yue Ying dan Yue Xin. Tetapi dengan dua orang itu memperlambat kecepatan Zhao Yuntian, ketika mereka pergi, serangan yang hanya berisi level negeri dongeng akan segera jatuh. Melihat ini, Xiao Yan menggertakkan giginya, 6 klon muncul di sekitar Xiao Yan, 1 klon langsung menyapa tinju raksasa, dan 5 klon lainnya dan Xiao Yan memasukkan penggaris raksasa di tangan mereka ke tanah. Terserah Anda untuk berhasil, klon Xiao Yan yang bertemu dengan tinju raksasa itu meledak hampir seketika, tetapi itu juga sedikit menghambat kemajuan tinju raksasa itu. Zhao Yuntian memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa Yue Ying dan Yue Xin ke kejauhan. Sebuah pukulan mendarat dengan keras di tanah, tanah bergetar, dan akibat dari pukulan itu jatuh ke tubuh Xiao Yan, seolah-olah ribuan pisau memotong tubuh Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak memasukkan penguasa Qiao Linglong ke tanah tepat waktu, saya khawatir kejutan ini saja akan membuat Xiao Yan tidak bisa berdiri, dan terbawa oleh gelombang udara. Pada saat ini, pukulan terakhir dari 7 kaisar puncak juga sepenuhnya menyelimuti tubuh utama Xiao Yan dan beberapa klon Xiao Yan. Jika Xiao Yan menyerah Yue Qing saat ini, mungkin Xiao Yan masih ada kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Tapi jika Xiao Yan memilih untuk mengikuti rencananya sendiri, aku khawatir baik Yue Qing maupun Xiao Yan tidak akan mampu bertahan saat itu. Namun, sekarang Xiao Yan tidak punya pilihan. Jika dia memilih untuk menyerah sekarang, dia seharusnya tidak memilih untuk masuk pada awalnya. Selain Huang Xia, ketika Zhao Yuntian mengeluarkan Yue Xin dan Yue Ying, ada sedikit kegembiraan di wajah para gadis. Tetapi melihat pukulan ketujuh yang tiba-tiba, mereka tidak bisa menahan keringat. Bisakah Yan dan Yue Qing bertahan hidup terakhir ini? Meniup. Ketika pukulan terakhir keluar, Xiao Yan dan beberapa klon secara bersamaan mengeluarkan 9 penguasa indah terampil yang telah dimasukkan ke seluruh bumi. 9 penguasa indah terampil dimasukkan sangat jauh ke dalam tanah oleh Xiao Yan, jadi kedalaman bumi yang didorong juga mencapai kedalaman puluhan meter. Dan Xiao Yan tidak dekat dengan klon. Pada saat tinju raksasa diayunkan, Xiao Yan hampir membawa semua tanah yang sedalam lebih dari 10 meter menjadi 2 medan perang ke langit. Tanah yang menjadi gembur karena pertempuran di tempat pertama terus jatuh ketika Xiao Yan dibawa ke langit. Adapun tanah yang sedikit lebih besar, itu juga jatuh ke tanah gembur di bawah dampak pukulan itu. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiao Yan benar-benar menutupi seluruh langit. Tidak diragukan lagi tidak mungkin untuk menemukan Yue Qing dari bumi terkubur di bawah bumi, dan kekuatan jiwa akan diblokir oleh bumi. Tetapi ketika Xiao Yan membawa bumi dari bumi ke udara, dia menggunakan angin tinju. Kekuatan jiwa tidak terhalang, sehingga Xiao Yan dapat dengan cepat menentukan posisi Yue Qing. Aku menemukannya. Ketika kekuatan jiwa menutupi seluruh langit di atas, Xiao Yan telah menemukan Yue Qing berpakaian putih, perlahan turun dari langit. Saat itulah bahwa teleportasi Xiao Yan dimulai. Dia datang ke Yue Qing dalam sekejap dan memeluk Yue Qing. Namun, tinju raksasa itu melesat langsung dari tanah yang berputar-putar dan menabraknya. Xiao Yan dan Yue Qing berada di tengah tinju mereka. Ups, apakah ini masih selangkah terlambat? Xiao Yan berpikir. Bagaimanapun juga, dengan seseorang, Xiao Yan tidak bisa menggunakan teleportasi, dan sepertinya itu tidak akan efektif di langit. Tetapi pada saat ini,
Tombak dan pedang melewati bahu Xiaoyan dan menyerang tinju raksasa. Tinju itu berpotongan dengan pedang dan tombak, dan laju kemajuannya stagnan untuk sementara waktu, tetapi segera, di depan pedang besar itu, kekuatan, tombak dan pedang secara bertahap membungkuk dan terbang keluar dari kiri ke kanan, dan tinju raksasa mengikuti Xiaoyan lagi. Benar saja, serangan dengan tingkat kekuatan alam roh abadi tidak dapat dipecahkan dengan mudah. Merasakan tinju raksasa mengejar di belakangnya, hati Xiaoyan juga tenggelam. Mengingat situasi saat ini, Xiaoyan mungkin mengandalkan darah untuk menerima serangan seperti itu. Pukulan, perintah makam dapat bertahan, tetapi diperkirakan itu akan menjadi cacat, tetapi Yue Qing pasti akan menjadi awan darah. Dalam perasaan Xiaoyan, meskipun Yue Qing di lengannya lemah saat ini, semakin dia masih ada napas. Selama Anda bisa melarikan diri dari sini, masih mungkin untuk bertahan hidup sial. Apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi saat ini di depan Anda? Kalau begitu, makan pil obat, dan lempar cincin Na ke arah serangan itu. Saat Xiaoyan berpikir keras, sosok Zhao Yuntian datang dari telinga Xiaoyan, dan cincin Na langsung menembus kehampaan, menembak Xiaoyan. Xiaoyan memegang Yue Qing dengan satu tangan, dan menangkap cincin Na yang dilemparkan oleh Zhao Yuntian dengan tangan lainnya. Xiaoyan melihat cincin penahan, yang tampaknya sama dengan cincin ajaib yang diambil Zhao Yuntian dari jarinya, dan botol giok lainnya hanya berisi pil obat dengan lingkaran biru. Kualitas pil obat mungkin hanya di tingkat yang hanya dapat dicapai oleh pil obat kelas 6, setidaknya Xiaoyan saat ini benar-benar tidak dapat melakukannya. Setelah ragu-ragu, Xiaoyan mengambil pil dan melemparkan cincin Na ke tinju raksasa yang mengejarnya. Ketika cincin Na dan tinju raksasa bertabrakan, itu meledak, tinju raksasa itu hancur dalam ledakan besar. Tetapi setelahnya ledakan juga bergegas menuju Xiaoyan dan Yue Qing. Tetapi di belakang Xiaoyan, penghalang pertahanan biru muncul, benar-benar menolak akibat yang tersisa. Xiaoyan dan Yue Qing akhirnya mendarat dengan selamat di tanah. Xiaoyan menyerahkan Yue Qing ke Zimei, dan wajahnya penuh keringat. 7 kaisar puncak ini benar-benar akan memanggil serangan yang begitu mengerikan. Ada 7 serangan yang sebanding dengan negeri dongeng. Di selain mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka beruntung untuk bertahan hidup. Xiaoyan menarik napas dan berkata kepada Zhao Yuntian, terima kasih banyak. Tidak banyak waktu ketika Xiaoyan bisa berterima kasih, dan kali ini juga dari hati Xiaoyan. Zhao Yuntian menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa, dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan jiwa Xiaoyan hampir habis. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, bagaimana dengan 7 kaisar puncak? Untuk dapat menampilkan serangan yang begitu kuat, harga yang harus dibayar tentu tidak akan rendah. Xiaoyan juga sedikit penasaran, jika puncak kaisar tertinggi ini masih memiliki kekuatan bertarung, saya khawatir hasilnya tidak akan bagus. Namun, bertentangan dengan harapan Xiaoyan, mayat dilempar langsung dari medan perang penuh pasir kuning, dan ada luka di leher kaisar puncak ini. Ketika mayat itu jatuh di depan Xiaoyan dan yang lainnya masih berdarah. Ketika mayat ini baru saja mendarat, mayat lain langsung dibuang, dan kemudian satu demi satu, semuanya terbunuh oleh satu pisau. Total 7 mayat muncul di depan Xiaoyan, dan merekalah yang menyerang Xiaoyan dan yang lain. 7 kaisar adalah yang tertinggi, dan wajah Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Pada titik ini, itu tidak akan berakhir. Orang-orang ini benar-benar menyebalkan, Sister Zimei. Jika Anda memberitahu saya sebelumnya, saya akan menyelesaikannya untuk Anda lebih awal. Mendengar kalimat ini, Yang Feng mengerutkan kening. Mengapa dia datang saat ini? Sosok-sosok keluar dari reruntuhan, dan seorang pria mengarahkan senyum di wajahnya, tetapi matanya tertuju pada mawar ungu tidak jauh dari sana. Ketika Zeros mendengar kalimat ini, ekspresinya dingin. Jika bukan karena kondisi fisiknya, dia benar-benar ingin naik dan merobek mulut orang itu. Tetapi sekarang dia hampir tidak bisa diam. Tetapi tidak buruk dia hampir tidak bisa berdiri diam. Tapi kebencian di matanya warna terungkap sepenuhnya. Dan tidak peduli tentang ini sama sekali. Dan mengalihkan pandangannya ke Yang Feng dan berkata, Kakak ipar, Anda telah banyak membantu mereka, atau Anda dapat membantu saya untuk memohon Sister Zimei. Saya pikir Sister Zimei itu tidak akan begitu tidak manusiawi. Yang Feng langsung merasa malu. Jika dia benar-benar memohon pada Dan, ular cantik ini mungkin akan membunuh Yang Feng hidup-hidup. Yang Feng tidak percaya bahwa Zeros akan setuju untuk menikahi Dan karena kebaikan semata. Yah, selama saudara perempuanmu setuju, aku tidak punya pendapat. Adapun apakah orang lain setuju atau tidak, aku tidak tahu. Yang Feng memikirkannya dan mendorong masalah itu langsung ke Dan Bingning. Itu benar, kakak ipar, kamu patuh pada adikmu. Jadi mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Sepertinya kamu telah berjanji untuk membantu adikmu memenangkan api surgawi. Aku pikir sekaranglah saatnya untuk melakukannya. Perubahannya sangat cepat di tanah kerusuhan. Jadi mari kita mendapatkan Skyfire dan pergi untuk berdamai dengan saudara perempuanku. Dan memandang Yang Feng dengan senyum di wajahnya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Dan, wajah semua orang yang hadir penuh ekspresi.
Saya menjadi gugup. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, saya khawatir akan ada pertempuran sengit lagi di masa depan. Yang paling gugup adalah Xiao Yan. Dari semua orang, Xiao Yan paling terluka. Jika mereka menang, tidak ada keraguan bahwa Xiao Yan akan menjadi target utama. Diam, diam seperti kematian. Saat ini, baik Xiao Yan, Yang Feng, dan bahkan Zhao Yuntian diam. Mereka baru saja menghadapi 7 kaisar puncak yang merupakan kawan seperjuangan. Tetapi sekarang mereka akan menghadap ke langit karena api. Memalingkan wajah. Ini semacam kesedihan, tetapi tidak ada cara untuk mengubahnya. Zhao Yuntian pertama memecah kesunyian dan berkata, "Lesan, berikan aku cincin itu." Zhao Yuntian memandang salah satu dari 3 kaisarnya yang baru saja memulihkan kekuatan mereka dan berkata, orang bernama Lesan mengeluarkan cincin ajaib penyimpanan roh api surgawi dari rumah lelang dari cincinnya sendiri. Cincin ini dan Zhao Yuntian menyerahkannya kepada Xiao Yan dan Zhao Yuntian berurusan dengan cincin tertinggi kaisar hampir persis sama. Ini adalah kejeniusan Zhao Yuntian. Pada awalnya, Zhao Yuntian menunjukkan api langit di depan semua orang, dan akhirnya memasukkan api langit ke dalam cincin ajaib penyimpanan roh. Tetapi setelah Zhao Yuntian menempatkan api langit di penyimpanan roh cincin ajaib, Zhao Yuntian dia mengunggungi semua orang dan melakukan tindakan. Tindakan itu adalah menutup pintu kamar tempat dia berada. Semua orang tidak peduli dengan detail ini, terutama mereka yang memiliki harga diri tinggi, dan juga memiliki arti samar memandang rendah Zhao Yuntian. Seseorang yang akan pergi sangat sombong di tulangnya. Beberapa orang bahkan menendang pintu hingga terbuka dengan kaki mereka. Tidak banyak orang yang akan menutup pintu, tetapi Zhao Yuntian dan rekannya di ruangan itu mengganti cincin pada saat menutup pintu sekarang. Ketika para kaisar itu merampok Zhao Yuntian untuk menerima cincin itu, mereka sudah berada dalam desain Zhao Yuntian. Saya akan memberi Anda Skyfire sekarang, dan ini adalah akhir dari masalah ini. Zhao Yuntian mengambil naji yang Lesan berikan padanya, dan meletakkannya di telapak tangannya untuk menghadap dan. Gila, benar-benar gila, ketika Zhao Yuntian mengucapkan kata-kata ini, baik Xiao Yan, dan Yang Feng berpikir itu luar biasa. Apa itu api langit? Zhao Yuntian benar-benar berencana untuk mengirimkannya seperti ini. Anda tahu, demi Tianhuo, Zhao Yuntian telah menerima tantangan satu demi satu dari kota Tianxing sepanjang jalan. Demi Tianhuo, banyak kaisar bahkan telah kehilangan nyawanya sendiri. Untuk Tianhuo, seorang apoteker bahkan bangkrut, keberhargaan Tianhuo pasti tidak bisa diukur dengan uang. Kecuali orang bodoh, hanya orang gila yang bisa melakukan hal seperti itu. Zhao Yuntian bukan orang bodoh, maka dia hanya orang gila, seperti yang dikabarkan, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yang Feng melihat pemandangan ini dan enggan berbicara untuk waktu yang lama. Selama dia mengulurkan tangannya, dia bisa mendapatkan harta yang diimpikan banyak orang ini, tetapi Yang Feng tidak tahu mengapa dan tidak mau mengambilnya. Xiao Yan terdiam saat menyaksikan adegan ini. Jika dia memiliki mentalitas di benua Douqi, Xiao Yan tidak akan pernah menyerahkan apa yang telah dia dapatkan, apalagi api surgawi yang begitu berharga. Dan juga tercengang, dia hampir siap untuk mengambilnya, dan dia bahkan telah menemukan cara untuk menjelaskannya kepada keluarga Zhao, yang juga merupakan serikat apoteker, tetapi dia tidak berharap hasil ini diperoleh dengan begitu mudah. Brother Zhao tertawa. Skyfire dibeli oleh Brother Zhao dari pelelangan, dan saya juga mendengarkan catatan Brother Zhao di sepanjang jalan, dan keluarga dan saya serta keluarga Zhao milik faksi yang sama. Bagaimana kita bisa mengalahkan Brother Zhao? Saya pikir Brother Zhao salah paham, dan memandang Zhao Yuntian dan membuat kalimat seperti itu. Kalimat ini tiba-tiba membuat selusin kaisar yang telah merencanakan untuk melawan orang gila ini kehilangan akal. Tuan muda, tidakkah kamu ingin membawa kembali Tianhuo bahkan jika kamu menghancurkan wajahmu dengan Zhao Yuntian? Sekarang mengapa orang menawarkan kedua tangan ke Tianhuo? Mengapa Anda tidak menginginkannya? Yang Feng juga tertegun untuk sementara waktu, mengetahui bahwa kali ini, keluarga Tianhuo dan melakukan perjalanan ribuan mil ke tempat kerusuhan. Tetapi sekarang dan telah memilih untuk menyerah, itu pasti tidak akan sesederhana itu. Benar saja, mata dan berangsur-angsur melewati wajah Zhao Yuntian, dan akhirnya jatuh pada Xiao Yan, dan berkata dengan dingin, awalnya target awal kami adalah Tianhuo yang terletak di rumah lelang. Tetapi Tianhuo dibawa pergi oleh saudara Zhao, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi secara kebetulan, saya menemukan bahwa orang yang telah menarik banyak perhatian di antara negara adidaya kita, Xiao Yan, juga memiliki Skyfire padanya. Oleh karena itu, tujuan kunjungan saya kali ini juga adalah Xiao Yan. Api surgawi di tubuh telah dihuni oleh orang-orang yang cakap sejak zaman kuno. Sayang sekali jatuh ke tangan orang seperti itu, dan hanya orang-orang yang cakap yang dapat membuat Skyfire bersinar sebagaimana mestinya. Tidak. Keluarga dan selalu atas nama keadilan dan keadilan, tidak peduli betapa indahnya alasanmu, itu tidak akan pernah mengubah hukum perampok, yang Feng tidak sabar untuk mengatakan ketika kata-kata dan baru saja jatuh. Kakak ipar, jangan lupa,
Ini tempat kerusuhan, dan kekuasaan adalah segalanya, kata-kata Dan menjadi lebih tajam. Ini adalah tempat kerusuhan, tetapi kamu tidak datang ke sini. Hatimu telah menjadi seperti orang-orang di sini, dingin dan haus darah, balas Yang Feng datar. Kakak ipar, kamu masih tidak bisa mewakili keluarga dan, jika kamu tidak puas, biarkan kakak perempuan datang. Saya pikir kakak perempuan setuju untuk mengambil Skyfire di tangan Xiao Yan. Sebuah kalimat membuat tubuh Xiao Yan langsung tegang, dan terlepas dari lukanya, kekuatan jiwa Xiao Yan mengunci botol giok di ring. Saudara yang benar, mengapa keluarga Dan memilih untuk merebut api orang lain daripada api langit yang mudah? Zhao Yuntian mengangkat cincin penerimaan di tangannya lagi. Penentangan Yang Feng adalah sesuatu yang diharapkan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak menyangka bahwa Zhao Yuntian juga akan keberatan, yang membuat Xiao Yan harus memperhatikan Zhao Yuntian lagi. Untuk membuat kemajuan dengan mundur, keluarga Dan pasti akan memilih untuk menolak, sehingga Zhao Yuntian bisa keluar dari kecelakaan itu. Tetapi apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa Zhao Yuntian tidak memilih untuk mengambil kesempatan untuk pergi. Sebaliknya, dia memilih untuk menentangnya. Dia benar-benar pria yang sepenuhnya tak terduga. Tapi Xiao Yan juga menghela nafas lega. Dengan menahan diri dari dua orang ini, setidaknya Dan harus berhati-hati. Bagaimanapun, kekuatan menakutkan Zhao Yuntian ada di sana. Jika Dan masih memilih untuk menyerang Xiao Yan saat ini, maka ada tidak diragukan lagi itu hanya memukul Zhao Yuntian, yang tak tertahankan bagi siapapun. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Zhao Yuntian, senyum di wajah Dan semua menyatu. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Yuntian sebelumnya menakutkan, terutama setelah catatan Zhao Yuntian di keluarga Lan keluar, dan hanya merasa bahwa keluarga Lan benar-benar masuk, menurun, tapi setelah melihat Zhao Yuntian kali ini, dia merasa bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan daripada dalam biografinya. Namun, karena api surgawi di tangan Zhao Yuntian telah berakhir, dan api surgawi di tangan Xiao Yan telah diblokir dalam segala hal, keluhan Dan telah mencapai titik ekstrim, dan tinjunya terkepal erat. Jika kamu pikir kamu tidak bisa mengendalikan masalah ini, serahkan pada Bingning untuk memutuskan. Yang Feng memandang Dan, mengerutkan kening dan datang ke Yu Ying, Yu Exin dan Yu Eqian yang koma. Api ungu diam-diam memasuki tubuh mereka. Meskipun sifatnya dari ular orang membuat mereka memiliki ketakutan alami Skyfire, tapi sekarang mereka semua dalam keadaan koma, sehingga mereka hanya bisa membiarkan Skyfire Yang Feng disuntikkan ke dalam tubuh mereka. Zeros mengatupkan bibir merahnya, menatap Yang Feng dan ingin tahu apa yang telah dilakukan Yang Feng, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Mungkin adegan barusan membuat permusuhannya terhadap Yang Feng menghilang sebagian besar. Kakak ipar, jangan lupa, sekarang kamu berasal dari keluarga Dan, jadi bantu orang luar, jangan ayah, bahkan dengan kakak perempuanku. Kamu seharusnya tidak memiliki bisnis apapun, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Xiao Yan. Dan memenangkan langit, jangan aku lupa posisiku, dan memandang Yang Feng dengan banyak kebencian, tetapi dia tidak bertindak gegabah, meskipun dia percaya bahwa bahkan jika dia melakukannya sendiri, itu tidak mungkin bagi Yang Feng melakukannya untuk dirinya sendiri, tetapi sulit untuk menjamin bahwa Yang Feng, Om akan membantu Xiao Yan melarikan diri. Itu karena saya tahu posisi saya, sehingga saya tahu bahwa Bingning tidak akan melakukan hal-hal menjijikan seperti perampokan. Yang Feng tidak menyerah karena kata-kata Dan, tetapi ketika Yang Feng menghentikan masukan dari Tian Huo, Yu Ying dan Yu Ying, hatinya telah sudah bangun, dan sebagian besar lukanya telah sembuh. Yu Eqian belum bangun untuk saat ini karena lukanya terlalu serius. Tapi setidaknya dia telah melihat beberapa perbaikan. Karena saudara ipar, kamu memiliki semua kata untuk kepentingan ini, maka serahkan pada adikku untuk memutuskan, tetapi kamu harus jelas, bahkan jika kita tidak membawa Tian Huo kembali kali ini, aku akan memberitahu ayahku apakah ayah saya akan mengirim orang lain pada waktu itu. Saya tidak tahu apakah saya datang untuk mendapatkan api dari langit, dan memandang Yang Feng dan berkata dengan dingin. Saya tidak perlu Anda memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Yang Feng melirik dan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Zhao Yuntian. Saudara Zhao, saya tahu bahwa Skyfire sangat berharga dan nilainya tidak terukur, tetapi saya bersedia menghabiskan 1 miliar koin roh, sebagai ganti api di tanganmu. Ketika kata-kata Yang Feng jatuh, semua orang berpikir bahwa mereka salah dengar. 1 miliar koin spiritual, bahkan seorang kaisar puncak tidak akan bisa mendapatkan 1 miliar koin spiritual seumur hidup, tetapi Yang Feng menjanjikan janji seperti itu. Dalam keadaan Xiao Yan saat ini, jika Yang Feng bersedia mengambil tindakan terhadap Xiao Yan, saya khawatir Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk melarikan diri, tetapi Yang Feng bersedia menanggung hutang 1 miliar untuk mempertahankannya. Posisi, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dia pikirkan. Xiao Yan memandang Yang Feng, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Xiao Yan di benua Douqi, tetapi juga membuat Xiao Yan merasa lega bahwa orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan setidaknya memenuhi harapannya.
dan memandang Yang Feng dan tetap diam. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Yuntian, telapak tangannya terbuka, dan cincin emas segera tergeletak di telapak tangan Yang Feng. Zhao Yuntian berkata, "Bukankah itu Tian Huo? Anda dapat membayar sebanyak yang Anda bisa berikan kepada Anda. Yah, itu murah, dan tidak ada yang menginginkannya secara gratis." Zhao Yuntian tidak peduli, seolah-olah dia tidak peduli dengan api surgawi di cincin penyimpanan roh. "Sebagai seorang pria, sulit untuk mengejar seekor kuda. Saya akan mengirimkan uang kepada Anda sesegera mungkin," kata Yang Feng kepada Zhao Yuntian. Tetapi ketika tangan Yang Feng baru saja menyentuh cincin itu, sebuah suara tiba-tiba datang. "Bukankah hanya 1 miliar? Jika kamu mau, gadis ini dapat memberikannya kepadamu sekarang. Tetapi hari ini, gadis ini akan membuat janji hari ini." Pada saat ini, suara yang agak menawan terdengar. Tubuh seorang wanita di gaun putih dan kerudung jatuh tidak jauh dari kerumunan. Pertama datang, saya pikir lebih baik gadis itu tidak berpartisipasi. 1 lawan 1, sangat sulit bagi Anda dan saya untuk memberitahu pemenangnya. Tetapi Anda datang ke sini atas inisiatif Anda sendiri. Jadi sayangnya, kepemilikan Tian Huo mungkin tidak sebaik yang Anda inginkan. Saya sarankan lebih baik melepaskannya, nak." Ketika wanita bercadar itu mendarat, wanita lain berbaju putih juga melayang dari kejauhan dan mendarat di samping Yang Feng. Itu adalah Dan Bingning. "Kakak, kamu akhirnya di sini. Melihat bahwa Tian Huo akan datang, saudara iparku membantu orang luar menggertakku. Kamu harus memutuskan untukku. Ini merugikan kepentingan keluarga dan kami." Ketika Dan Bingning muncul, dan segera ditemui seperti sedotan penyelamat. "Bingning, apakah kamu baik-baik saja?" Yang Feng melihat Dan Bingning lebih dekat dan melihat bahwa rambut Dan Bingning hanya berantakan dan tidak terluka, tetapi dia masih khawatir. Kedua kata itu berbeda, tetapi mewakili perasaan yang berbeda. Sementara Yang Feng sedang berbicara dengan Dan Bingning, wanita berbaju putih dengan kerudung datang langsung ke Xiaoyan, mencondongkan tubuh ke Xiaoyan dan berkata, "Jika, kali ini, aku memenangkan api surgawi untukmu, apakah itu akan dianggap sebagai balasanmu, kehidupan?" Aroma samar datang dari wanita yang mengenakan kain kasa putih, tetapi saat ini, apa yang dia katakan ketika dia keluar tampaknya persis sama seperti sebelumnya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat wanita berbaju putih dan Xiaoyan. Kapan Xiaoyan terlibat dengan wanita berbaju putih ini lagi? Tetapi Dan Bingning tidak bereaksi terhadap ini, karena wanita berbaju putih itu muncul sekarang. Dia hampir tahu itu wanita berbaju putih berjuang untuk api surgawi untuk Xiaoyan. Xiaoyan memandang wanita dengan kain kasa putih di depannya, dan sepertinya kembali ke tempat kejadian ketika dia datang ke tempat kerusuhan. Ketika keluarga Liu yang direkrut dikelilingi oleh air lemah 3.000 palsu, wanita misterius inilah yang berkata kepada Xiaoyan, "Jika aku akan membawamu keluar dari pengepungan perairan lemah palsu 3.000, apakah dihitung bahwa aku telah membayar kembali nyawamu?" Jika hanya satu kali, Xiaoyan dapat berpikir bahwa Bao Yaner mengenali orang yang salah. Tetapi untuk kedua kalinya Xiaoyan tidak dapat berpikir bahwa Bao Yaner mengenali orang yang salah. Tetapi dalam kesan Xiaoyan tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Wanita di depannya melewati persimpangan manapun. Ketika dia merasakan perhatian semua orang, Xiaoyan menekan spekulasi tentang identitas Bao Yaner dan berkata dengan enggan, "Hubungan kami tidak begitu baik, dan saya tidak memiliki pendapat apakah Anda ingin membeli Tian Huo, tetapi mengapa Anda membelinya untuk saya?" Melalui tabir, Xiaoyan tidak dapat melihat wajah asli Bao Yaner, tetapi Xiaoyan dapat merasakan bahwa suasana hati Bao Yaner tampaknya telah berubah pada saat ini, dan akhirnya Bao Yaner berkata dengan dingin, "Saya hanya bertanya kepada Anda, Tian Huo, apakah Anda menginginkannya atau tidak? Selama Anda menginginkannya, saya akan membantu Anda mendapatkannya kembali, tidak peduli berapa harganya hari ini." Ada sedikit ketidaksabaran dalam suara Bao Yaner, tetapi suara Bao Yaner memasuki telinga Yang Feng, dan Bingning dan Zhao Yuntian, yang juga penasaran dengan kata-kata Bao Yaner. Orang-orang di sini bukanlah pasukan biasa, salah satunya adalah keluarga terafiliasi pertama dari Alchemist Guild, dan yang lainnya adalah keluarga terafiliasi kedua dari Alchemist Guild. Saya benar-benar tidak tahu apakah wanita di depannya berbicara besar, atau jika dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalangi dia latar belakang dua keluarga. Dan memandang wanita berbaju putih yang berdiri di samping Xiaoyan, jelas tidak menyangka bahwa seseorang akan keluar untuk mendukung Xiaoyan saat ini. Pertentangan Yang Feng dan Zhao Yuntian telah membuat Dan sedikit sulit untuk menunggangi harimau, dan sekarang ada seorang wanita berbaju putih yang tiba-tiba bergegas keluar. Saya khawatir akan lebih sulit untuk mencuri Skyfire Xiaoyan. Jari-jari Yang Feng juga diam-diam digenggam. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Xiaoyan, yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan Tian Huo dan Tian Sui, memiliki jauh lebih banyak kebutuhan akan Tian Huo dan Tian Sui daripada orang biasa. Itu bohong bahwa Xiaoyan adalah tidak tertarik dengan Tian Huo ini. Namun, Dan Bingning mengikutinya ke tempat ini. Tujuannya adalah api langit di depannya. Dia tidak hanya memberikan keterampilan bertarung yang dia tepuk, tetapi jika api langit benar-benar diserahkan kepada orang lain sekarang,
maka Yang Feng tidak melakukannya, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan dirinya sendiri. Hadapi Dan Bingning. Koem meskipun dia menyembunyikan dirinya, bagaimanapun dia adalah istrinya. Sebagai seorang suami, dia berkewajiban untuk menjaga kepentingan dan martabat istrinya. Tanpa ini, maka itu adalah bukan laki-laki. Namun, akankah Xiao Yan setuju? Tianhuo memiliki godaan fatal untuk Xiao Yan. Baru saja Xiao Yan tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat di sekelilingnya. Xiao Yan pasti akan menyerah Tianhuo dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi sekarang, ada Bao Yaner berdiri di belakang Xiao Yan. Xiao Yan tidak perlu dapat penghasilan api langit di kantong diserahkan kepada orang lain. Xiao Yan, kamu harus bersembunyi di belakang para wanita, sama seperti yang ada di depan Suner sendirian, dan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi penuh perhatian Xiao Yan. Percaya atau tidak aku membunuhmu. Tepat ketika kata-kata dan belum selesai, dua suara dingin terdengar di dunia ini. Satu datang dari mulut Xiao Yan, dan yang lainnya datang dari mulut Bao Yaner. Xiao Yan menatap Bao Yaner lagi. Xiao Yan jelas merasa bahwa ketika dua kata Suner diucapkan barusan, tubuh Bao Yaner sedikit gemetar, tetapi Bao Yaner dengan cepat menyesuaikan diri. Tentu saja, Xiao Yan adalah yang paling menyebalkan. Aku ingin tahu tentang apa yang dikatakan Bao Yaner barusan. Apakah dia saudari yang dikenal Suner di klan kuno? Namun, mengapa dia berhutang nyawa pada Xiao Yan? Dan terkejut dengan dua kata ini, tetapi tidak menyangka wanita ini begitu galak. Ketika Suner disebutkan, dia hanyalah seorang Tyrannosaurus wanita, sedikit lebih kuat dari Xiao Yan. Karena kakak perempuan melanggar aturan siapa yang datang lebih dulu, maka itu adalah kesalahan kami karena menindas yang lebih muda. Jika kakak perempuan ingin membawa Tianhuo menjauh dari kerusuhan, dia masih perlu menunjukkan kekuatannya. Jika tidak, lebih baik agar kakak perempuan menyerah. Dan Bing menatap Bao Yaner, dan setelah berpikir, berkata. Menghadapi pertanyaan Dan Bingning, Bao Yaner tidak menjawab, dan berkata kepada Xiao Yan, kamu hanya perlu menjawabku. Apakah kamu mau atau tidak? Tetapi apapun pilihanmu, mulai sekarang, aku tidak akan lagi berhutang apapun padamu. Kata-kata Bao Yaner jatuh ke dalam hati Xiao Yan, dan dia ragu apakah dia menginginkan Tianhuo atau tidak. Anda harus tahu bahwa setelah keluar dari kota Tianxing, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah tewas dalam pertempuran Skyfire. Tetapi sekarang Xiao Yan tidak perlu melakukan apa-apa, hanya perlu kepala Xiao Yan, maka seseorang akan melakukannya. Kirim hadiah berharga ini ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan mungkin sudah lama tidak menikmati cita rasa seorang raja. Aku tidak tahu apa alasanmu membantuku seperti ini, tapi kali ini, aku memilih untuk menyerah. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan saling berhutang. Xiao Yan memandang Bao Yaner, dan membuat keputusan sendiri. Meskipun Xiao Yan mengatakan banyak hal kepada Bao Yaner, tetapi di telinga Bao Yaner, hanya kata-kata, saya memilih untuk menyerah, yang tersisa. Bao Yaner merasa bahwa dia benar-benar gila, orang ini dia benar-benar menyerahkan api surgawi dalam jangkauan. Saya pikir saya tidak bisa melakukannya, tidak ada cara bagi Anda untuk mendapatkan kembali api. Bao Yaner memandang Xiao Yan, merasa bahwa dia dihina, dan menunjuk ke langit di kejauhan. Jarak meniup beberapa awan yang tinggal di udara. Sebenarnya ada 3 binatang ajaib dengan kekuatan tertinggi kaisar yang tersembunyi di awan. Ada lebih dari selusin makhluk tertinggi kaisar di setiap binatang. Kekuatan seperti itu beberapa kali lebih kuat dari kekuatan Dan Bingning. Selama Bao Yaner berbicara, kaisar ini bisa melenyapkan semua lawan mereka dalam waktu 10 menit dan mendedikasikan api untuk Xiao Yan. Tapi Xiao Yan memilih untuk menyerah, yang membuat Bao Yaner menjadi gila. Apakah dia tahu apa yang tersembunyi di balik kata-kata hutang bersama Xiao Yan? Xiao Yan memilih untuk menyerah begitu saja. Bao Yaner tidak sabar untuk menamparkan wajah Xiao Yan. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau latar belakang. Karena Anda meminta pendapat saya, maka lakukan apa yang saya katakan, kata Xiao Yan kepada Bao Yaner. Saya ingin alasan yang cukup untuk meyakinkan saya. Anda memiliki posisi Anda sendiri, saya juga memiliki kebebasan saya. Jika Anda tidak dapat memberi saya alasan yang memuaskan, maka saya hanya bisa melakukannya sesuai dengan ide saya. Saya akan melakukannya, merebut kembali Skyfire dan mengirimkannya ke tangan Anda. Dan ketika saatnya tiba, saya tidak berpikir Anda akan memberikannya dengan mudah. Semua orang menatap kosong ke arah Bao Yaner, ini terlalu kokoh. Yang lain tidak menginginkan apa-apa, mengapa aku menginginkannya? Xiao Yan bertanya kepada Bao Yaner. Xiao Yan telah memperhatikan setiap gerakan Bao Yaner, orang misterius ini muncul untuk membantu Xiao Yan secara misterius. Perasaan yang sangat tidak nyaman. Selain itu, dari sudut pandang emosi Bao Yaner, Xiao Yan tahu bahwa Bao Yaner tidak bercanda tentang Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan tidak akan dengan mudah membiarkan orang seperti itu membantunya tanpa alasan. Xiao Yan hanya berharap melalui Bao Yaner setiap gerakan Bao Yaner dengan hati-hati menyelidiki garis bawah Bao Yaner. Kamu gila? Ini Tianhuo. Tianhuo seharusnya lebih menarik bagimu daripada orang lain. Kamu memiliki Tianhuo. Bao Yaner memandang Xiao Yan dengan tatapan membenci besi.
tetapi Bao Yaner memandangnya. Xiao Yan, di tengah kata-kata Yaner, dia menelannya perlahan. Meskipun dia menawan, dia masih bisa dengan jelas membedakan keseriusan masalah ini. Namun, kalimat ini membuat wajah Xiao Yan sedikit jelek. Jelas, Bao Yaner, yang ada di depannya, juga tahu bahwa dia bisa menggabungkan keberadaan Tian Huo dan Tian Sui secara bersamaan. Ubah alasan, atau ubah kondisi, jika Anda tidak mengubah yang lain, cukup jauhkan diri Anda dari saya. Saya berjanji Anda akan menyesalinya seumur hidup. Saya juga akan hidup menyalahkan diri sendiri selama sisa hidup Anda. Hidupku? Bao Yaner memandang Xiao Yan, mengambil napas dalam-dalam. Jelas bahwa kata-kata Xiao Yan tidak ringan. Tetapi ketika dia mengingat adegan itu, hati Bao Yaner kembali tenang. Bao Yaner akan mempertimbangkannya. Ini adalah hutangnya, dan itu tidak akan pernah dilunasi kepada orang itu. Jadi itu hanya bisa ditukar dengan Xiao Yan. Xiao Yan secara alami tidak tahu pikiran Bao Yaner. Tetapi melihat bahwa Bao Yaner agak informal, Bao Yaner tutup mulut tentang identitasnya, sehingga Xiao Yan tidak dapat mengetahui apapun tentang identitas Bao Yaner sama sekali. Kamu selalu ingin membayar hidupku kembali, jadi kamu harus menemukan cara untuk membayar kembali hidupku, daripada mengandalkan kekuatan keluargamu. Jadi keluargamu, bukan kamu, yang membayar hidupku kembali, karena kamu selalu bersikeras pada yang disebut prinsip. Maka tolong jangan gunakan kekuatan keluarga untuk membantu saya mendapatkan Tian Huo. Jadi saya tidak akan menolak, kata Xiao Yan. Kamu, Bao Yaner memandang Xiao Yan dan merasa bahwa dia menjadi gila. Orang ini benar-benar tidak masuk akal. Dia mencoba yang terbaik untuk membantunya, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya menggunakan kekuatan keluarganya untuk berpikir di dunia ini. Tanpa bantuan kekuatan keluarga untuk menyelesaikan tugas yang sulit, Bao Yaner bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukannya. Kalau begitu tunggu saja mati, di dunia ini, orang yang tidak menggunakan kekuatan keluarga adalah orang bodoh, atau kekuatan keluarga terlalu miskin. Bao Yaner menunjuk Xiao Yan, dan akhirnya hanya bisa mengatakan ini. Melihat Bao Yaner, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Senyum ini segera membuat Bao Yaner langsung ke samping, tenang dan tenang. Kelompok orang dengan IQ tinggi ini benar-benar penuh kebencian. Saya sebenarnya tidak mengerti mengapa mereka tidak melakukannya, tidak mirip satu sama lain. Apakah Anda bersedia menerima bantuan Anda sendiri seperti yang Anda pikirkan? Ini benar-benar tidak terduga. Idiot, idiot, keduanya idiot. Yang satu memiliki kesempatan untuk melarikan diri tetapi memilih untuk menanggung segalanya. Yang lain hanya bisa duduk dan menikmatinya tanpa melakukan apa-apa, tetapi rela mempertaruhkan nyawanya dan memilih untuk menolak. Mengapa? Kenapa begini? Dalam hati Bao Yaner, sepertinya ada ribuan alasan mengapa dia perlu menemukan jawabannya. Tetapi ketika dia memikirkan ekspresi penolakan Xiao Yan, dia hanya bisa menekan semua keraguan sepenuhnya, tanpa kesombongan. Pada awalnya, berdiri diam-diam menonton Xiao Yan dari kejauhan. Zhao Yuntian melirik Bao Yaner, lalu menatap Xiao Yan dan berkata, aku sedang memikirkan apakah akan menculikmu kembali ke persekutuan alkemis, tapi kurasa tidak apa-apa, jika aku melakukannya. Aku akhirnya menetapkan ini, saya takut hubungan itu akan rusak, karena Anda tidak menginginkannya, maka berikan kepada Yang Feng secara langsung. Xiao Yan melihat ini, kepala, meskipun Zhao Yuntian memikirkan apa yang tidak diketahui Xiao Yan, tetapi ini akan menjadi solusi terbaik di depannya. Yang Feng menyerahkan keterampilan pertempuran jiwa kepada dirinya sendiri. Jika Xiao Yan mengambil api langit lagi saat ini memilikinya, kekuatan Xiao Yan akan meningkat dalam waktu singkat, tetapi dalam jangka panjang, ini tidak kondusif untuk perkembangan Xiao Yan. Jangan hanya fokus pada saat ini, tetapi bangun hubungan yang langgeng. Yang Feng menatap Xiao Yan dengan apa-apa selain kepalanya, tetapi makna di dalamnya mewakili rasa terima kasih dan penghargaan. Xiao Yan memiliki kepala yang sama. Dari saat dia menyadari bahwa dia mengenal satu sama lain hanya sehari, pemahaman diam-diam ini memang mengagumkan. Hanya saja Bao Yaner melihat pemandangan ini dengan sedikit jijik, tetapi dia tidak menghentikannya, karena Xiao Yan setuju. Bao Yaner tidak punya pilihan, meskipun dia tidak takut dengan serikat alkemis, dia tidak bodoh, terlalu malas untuk melakukan hal tanpa pamrih seperti itu. Saya keberatan, tetapi pada saat ini, suara sumbang lainnya terdengar, yang begitu bodoh dan keluar untuk menimbulkan masalah. Saya tidak mengerti mengapa barang-barang milik persekutuan alkemis diserahkan kepada orang lain berulang kali. Putranya menganggap kepentingan persekutuan alkemis dan kepentingan keluarga sebagai sesuatu. Dia menyerahkan Tian Huo kepada pengikut Zhao Yuntian. Pada saat ini, cederanya sudah sembuh lebih dari setengah. Tetapi melihat bahwa Tian Huo akan diserahkan kepada orang lain, dia masih memilih untuk menolak. Diam, aku tidak punya bagianmu di sini. Kamu tidak perlu tahu alasan urusanku. Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku inginkan, kata Zhao Yuntian. Karena putranya bersikeras melakukan ini, sebagai bawahan, kami tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tetapi yang ingin saya katakan kepada putranya adalah bahwa ketika saya mendengar berita tentang Tian Huo, saya sudah memberitahu Tuan Muda Zhao Yunhai. Saya pikir Tuan Muda telah membawa orang ke tempat kerusuhan.
Dan saya kira itu hampir tiba. Saya kira Tuan Muda tidak akan menyerahkan harta seperti Tuan Muda. Lesan memandang Zhao Yuntian, meskipun sikapnya hormat, tetapi semuanya berpusat pada keluarga. Zhao Yunhai, hati Xiaoyan bergetar ketika dia mendengar nama yang akrab ini. Pada awalnya, Zhao Yunhai dikalahkan oleh perhitungan Liga Hitam dan dipaksa untuk meninggalkan area simulasi inti sebelumnya. Xiaoyan tidak pernah bermain melawannya, tetapi seperti itu karakter dia jelas bukan seseorang yang bisa diprovokasi, terutama dengan latar belakangnya yang kuat. Jika dia benar-benar datang ke sini, saya khawatir dia tidak akan memiliki kesabaran Zhao Yuntian, dan bahkan Xiaoyan tidak akan memiliki cara untuk menolak untuk bergabung. Persekutuan Alkemis. Zhao Yuntian memandang Lesan, dan tatapan acuh tak acuh di depannya menghilang. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia betapa mengerikannya Zhao Yunhai setelah kegagalan. Jika dia benar-benar melangkah ke sini, saya khawatir Xiaoyan tidak akan bisa melarikan diri. Jika ada alasan bagi Suner untuk tidak mati, apakah itu retorika? Kembalilah dan beritahu Zhao Yunhai bahwa dia tidak akan ikut campur dalam urusanku. Dia bisa mengurus kekacauannya sendiri. Juga, mulai sekarang, kamu sebaiknya mengambil jalan memutar ketika kamu melihatku. Zhao Yuntian menatap Lesan dengan wajah. Niat membunuh pada geng menghilang dalam sekejap. Ini adalah kesedihan berada dalam kekuatan keluarga. Ada orang yang memantaunya sepanjang waktu. Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak terkecuali. Yuntian, mengapa kamu begitu marah? Karena kamu akan memberikan Tianhuo kepada orang lain. Aku tentu tidak akan keberatan dengan pendapatmu. Apakah Lesan hanya mengkhawatirkanmu? Tianhuo adalah hal yang langka, dan ada banyak orang yang ingin bertarung. Tianhuo, saya tidak apakah Anda khawatir bahwa Anda akan ditipu oleh pengkhianat? Anda membiarkan mereka kehilangan muka di keluarga Lan, dan mereka tidak akan membalas dendam. Mengapa Anda malah menyalahkan Lesan? Sesosok mendekati sini dari jauh. Melihat orang yang datang, apakah itu Dan Bingning, Danding, atau bahkan Yang Feng, mereka semua membungkus sedikit ke arah Zhao Yunhai. Ayahnya mengambil alih beberapa keluarga penting yang berafiliasi. Tianhuo diserahkan kepada Yang Feng. Itu miliknya. Jika kamu tidak ingin wajah tuan mudamu, maka ambillah. Zhao Yuntian memandang Zhao Yunhai dengan tatapan acuh tak acuh. Urusan keluarga, kita akan menutup pintu dan menyelesaikannya sendiri. Zhao Yunhai sudah terbiasa melihat ini. Zhao Yunhai melirik Yang Feng, tetapi ketika mata Zhao Yunhai tertuju pada Bao Yanar, sesaat dia terkejut, dan lalu menyapa Bao Yanar dengan sopan. Meskipun Zhao Yunhai menyembunyikannya dengan baik, itu masih jatuh ke mata Xiao Yan. Ini membuat Xiao Yan tercengang. Jelas, dia tidak berharap menjadi Zhao Yunhai. Akan menyapa Bao Yanar. Kakak Xiao, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku benar-benar tidak berharap melihatmu di sini. Zhao Yunhai memandang Xiao Yan, seolah-olah dia sedang menyapa seorang teman baik yang sudah lama tidak dia lihat. Tetapi Xiao Yan memandang Zhao Yunhai tetapi memiliki perasaan yang berbeda di hatinya. Aku punya masalah. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kakak Ye. Xiao Yan tidak akrab dengan Zhao Yunhai dan Xiao Yan. Meskipun mereka berada di akademi yang sama, Xiao Yan dan Zhao Yunhai tidak memiliki banyak kontak satu sama lain. Xiao Yan memiliki beberapa kontak dengan Ye Xiaosheng di sebelah Zhao Yunhai di area simulasi inti. Saya tidak menyangka bahwa saudara Xiao masih mengingat Xiaosheng. Mengapa saudara Xiao dan saya tidak kembali ke persekutuan alkemis bersama? Pertama, kita dapat berbicara dengan baik dengan Xiaosheng, dan kedua, kita dapat berkomunikasi satu sama lain tentang memurnikan obat, dan tidak ada kekurangan komunikasi satu sama lain. Ini hal yang indah. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan saudara Xiao. Zhao Yunhai memandang Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, dan menyampaikan undangan kepada Xiao Yan. Dia benar-benar layak menjadi saudara. Sikap Zhao Yuntian dan Zhao Yunhai terhadap Xiao Yan adalah ajakan. Untuk orang yang luar biasa, kesan pertama dari banyak kekuatan adalah ajakan. Tetapi apakah Xiao Yan bersedia pergi? Xiao Yan pasti tidak ingin pergi. Dia tahu betul bahwa nama itu merekrut, tapi sebenarnya mengendalikan. Jika Xiao Yan benar-benar bodoh dan mengikuti Zhao Yunhai, maka ada kepastian 100% bahwa Xiao Yan akan menjadi yang terbaik, Yang Feng selanjutnya. Terima kasih saudara Zhao atas undangan Anda, tetapi saya pikir jika saya pergi, saudara Zhao dari Aliansi Hitam tidak akan dapat menjelaskannya, dan tampaknya banyak orang yang memikirkan hidup saya. Saya pemalu dan takut mati. Xiao Yan memandang Zhao Yun. Tian mengatakan sesuatu yang tidak normal. Semakin baik Anda berperilaku, semakin banyak orang akan mencoba untuk memenangkan Anda. Xiao Yan tidak ingin meninggalkan bahaya tersembunyi untuk dirinya sendiri karena kecerobohannya. Pengecut dan takut mati, Zhao Yunhai memandang Xiao Yan seolah-olah dia tidak mengenal orang ini. Jika kamu pemalu, apakah kamu berani membawa seseorang ke aula cabang Aliansi Hitam? Anda juga menghancurkan cabang Liga Hitam. Anda setidaknya harus menemukan alasan bagus lainnya. Sayang sekali, tidak apa-apa jika saudara Xiao tidak pergi. Saya tentu tidak akan memaksanya. Namun, saya mendengar bahwa saudara Xiao memiliki banyak harta. Saya bersedia membayar harga tinggi untuk membelinya. Saya tidak tahu apakah saudara Xiao bersedia melepaskan cintanya.
Zhao Yuntian Wang, dia memandang Xiao Yan, menyilangkan tangannya, dan meletakkannya di dadanya. Tampak penuh minat. Nilai saudara Zhao, bagaimana mungkin dia bisa melihat apa yang saya miliki pada saya? Saudara Zhao tidak menginginkan hidup saya demi Tian Huo, kan? Xiao Yan memandang Zhao Yunhai dan membuka kertas jendela. Kami adalah teman sekelas. Bagaimana mungkin aku bisa membunuhmu? Ada desas-desus bahwa kakak Xiao telah menghilangkan racun Qianye dari bulu racun di Lingzhou. Jadi air pemurnian seharusnya ada pada kakak Xiao. Aku bersedia membayar harga tinggi. Dari Xiao, saudara Xiao akan membeli air murni dari tangannya. Dan saudara Xiao juga akan menjadi tamu dari persekutuan alkemis saya. Kami menunggu saudara Xiao kapan saja. Saya tidak tahu apa yang saudara Xiao pikirkan. Orang ini, wajah Xiao Yan benar-benar berubah suram. Air pemurnian telah ada di tubuh Xiao Yan sejak insiden Lingzhou diselesaikan, tetapi Xiao Yan tidak pernah mengintegrasikan air pemurnian. Di satu sisi, air pemurnian dikirim oleh Gu Xuantong, hadiah untuk ketenangan. Di sisi lain, Xiao Yan tidak ingin melawan orang dahulu karena air yang dimurnikan. Tetapi sekarang Zhao Yunhai telah mengusulkan untuk membeli Tian Sui. Jika Xiao Yan menolak, saya khawatir itu Zhao Yunhai tidak akan baik di sini. Saya khawatir pihak Gu Xuantong tidak mudah untuk dijelaskan. Ini adalah dilema. Zhao Yunhai, jangan pergi terlalu jauh. Tidak mungkin bagimu untuk tidak tahu bahwa air yang dimurnikan adalah hadiah dari orang dahulu untuk keluarga Ning. Kamu sebaiknya menghindari memprovokasi orang cabul itu dari orang dahulu. Jika tidak, kamu akan menderita konsekuensinya. Zhao Yuntian melihat Zhao Yunhai masih memainkan ide Xiao Yan dan mengingatkan. Yuntian, kamu terlalu khawatir. Apakah saya hanya berbisnis dengan saudara Xiao? Yang satu mau membeli dan yang lain mau menjual. Jika orang dahulu ingin masalah, silakan datang, dan saya akan mengikuti. Dan saudara Xiao tidak mau menjualnya kepada saya. Saya tidak akan memaksa saudara Xiao. Hanya saja akan ada lebih banyak orang yang datang ke saudara Xiao di masa depan. Tentu saja, saudara Xiao juga dapat membuat kondisi lain. Meskipun Zhao Yuntian melakukannya tidak memiliki banyak ancaman, semua orang tahu bahwa Xiao Yan dijual hari ini. Lupakan saja, jika tidak dijual, saya khawatir orang-orang yang akan menyusahkan Xiao Yan di masa depan tidak akan menjadi satu atau dua orang. Tian Huo, kami tidak menginginkannya lagi. Mari kita kembalikan kepada Tuan Muda Yuntian. Adapun cara menghadapinya, Tuan Muda Yuntian akan menanganinya sendiri. Pada saat ini, Dan Bingning membuat langkah yang melampaui harapan semua orang, dan langsung melemparkan tangan Yang Feng. Cincin kelahiran diambil dan diserahkan kepada Zhao Yuntian. Bingning, Yang Feng memandang Dan Bingning dan mau tak mau berkata, dia tahu betapa sulitnya bagi Dan Bingning untuk membuat keputusan seperti itu. Saya baik-baik saja, saya akan membicarakannya ketika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, kata Dan Bingning. Oke, jika persekutuan alkemis dapat menemukan obat mujarab yang dapat menghidupkan kembali orang, apalagi air murni, saya dapat memberikannya kepada Anda bahkan jika itu adalah api di tubuh saya. Saya ingin tahu apa pendapat saudara Zhao tentang ini. Kondisi Xiao Yan juga tampaknya telah memperhatikan tindakan Dan Bingning. Semua orang merasakan tekanan besar di depan Zhao Yunhai. Tekanan ini berbeda dari Zhao Yuntian. Tekanan yang diberikan Zhao Yuntian adalah tekanan kekuatan dan rekor. Zhao Yunhai memberi orang tekanan dari keluarga, tapi Xiao Yan tidak bisa menyerahkan air murni tidak peduli apa. Kembali dari kematian, berkat imajinasi Anda, jika ada obat seperti itu, kami akan secara langsung menghidupkan kembali sekelompok karakter tingkat fosil yang terkubur di bumi untuk menyatukan seluruh benua. Meskipun Zhao Yunhai tahu bahwa Xiao Yan adalah alasan penolakan, tapi tetap saja kesal. Xiao Yan bahkan tidak memberi dirinya ruang untuk pemulihan. Sebagai anggota Alchemist Guild, ketika orang lain membutuhkan ramuan, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya, ini adalah semacam ironi yang tajam. Karena kakak Xiao tidak mau bertukar, maka lupakan saja, maka tolong lindungi kakak Xiao untuk melindungi air yang dimurnikan. Mungkin tidak banyak orang yang bisa membawa kakak Xiao ke tempat yang rusuh ini, tetapi bahkan seekor unta pun tidak tahan dengan semut. Lebih lanjut, juga, saudara Xiao tidak akan pernah tinggal di tanah kerusuhan. Selama Anda keluar dari tanah kerusuhan, maka saudara Xiao harus khawatir. Saya khawatir Anda akan langsung pergi ke dunia lain tanpa mengetahui siapa Anda. Lawan adalah. Diprovokasi lagi dan frustrasi lagi dan lagi. Zhao Yunhai menjadi tidak sabar, langsung dari petunjuk awal menjadi ancaman. Di tempat yang rusuh ini, bahkan jika negara adidaya mengirim yang terkuat untuk datang ke sini, saya tidak bisa masuk sama sekali. Tetapi jika Xiao Yan meninggalkan tempat yang rusuh, maka Xiao Yan akan disambut oleh Immortal Sovereign atau bahkan Immortal Supreme. Meskipun itu adalah aturan default bahwa tingkat Immortal Sovereign tidak diperbolehkan untuk menyerang yang lemah, tetapi itu benar-benar mengganggu orang, tidak ada yang peduli dengan aturan. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada saudara Zhao karena mengingatkan saya akan melanjutkan, tetapi saudara Zhao juga berharap bahwa persekutuan alkemis dapat bertahan lama, jika tidak,
Orang yang akan terancam di masa depan mungkin adalah saudara Zhao. Xiao Yan menatap Zhao Yuntian, memilih untuk mundur. Ya, latar belakang negara adidaya benar-benar menakutkan. Jika Anda ingin membunuh alam roh kaisar, mereka dapat mengirim mereka ke alam roh abadi. Untuk membunuh alam roh abadi, mereka dapat mengirim 7 raja abadi ke puncak, dan bahkan mengirim Immortal Supreme untuk berperang. Orang-orang dari latar belakang hampir tidak memiliki perlawanan terhadap barisan seperti itu. Tapi, jadi apa? Dalam menghadapi ancaman dari negara adidaya, Anda hanya bisa memilih untuk bertahan diam-diam dan bertahan. Apakah hanya mungkin untuk menerima ancaman mereka dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka? Tidak, tidak. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik memiliki martabat mereka sendiri. Tetapi bahkan jika seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka di bawah tekanan keluarga, pasti akan ada pembangkit tenaga listrik pada tingkat yang sama untuk menghalangi mereka. Xiao Yan tidak percaya bahwa salah satu negara adidaya seperti ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa berdiri di daratan begitu lama. Punya nyali dan keberanian. Tapi kamu punya nyali, bukan berarti orang lain punya nyali untuk menanggung. Aku akan pergi ke klan Xiao di Lingzhou, wanita yang kamu selamatkan dari Liga Hitam, dan orang-orang yang ada hubungannya denganmu. Salam lagi, aku ingin melihat berapa banyak orang yang bisa ditinggalkan di sisimu. Zhao Yunhai memandang Xiao Yan, dia mengagumi kesombongan Xiao Yan, tetapi yang paling dia sukai adalah menekan kesombongan seseorang. Setiap kali dia melihat keangkuhan Xiao Yan, orang-orang arogan itu menundukkan kepala di depannya, dan dia merasa berhasil. Yang Feng memegang tangan dan Bingning dengan erat. Pada saat ini, dia mengerti mengapa dan Bingning akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan api langit. Orang di depannya benar-benar mengerikan. Dia tidak hanya menyerang musuhnya sendiri, tetapi juga, hal yang menakutkan adalah menyerang kerabat di sekitar musuh. Setiap orang memiliki kekhawatiran dan kekhawatiran. Di bawah ancaman ini, berapa banyak orang yang dapat meluruskan pinggang mereka? Napas Xiao Yan menjadi cepat. Menghadapi tekanan besar sendirian, Xiao Yan tidak takut kesulitan atau kelelahan. Dia akan menggunakan bahunya untuk menanggung segalanya. Tidak peduli seberapa keras itu, dia tidak akan meneteskan air mata. Namun, dia adalah manusia, bukan dewa. Setiap orang memiliki perhatian dan rezeki mereka sendiri. Keluarga Xiao di Lingzhou telah diancam berulang kali karena diri mereka sendiri, dan banyak keluarga telah hancur karena ini. Xiao Yan tidak dapat untuk memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Namun, apa yang harus saya lakukan dan apa yang saya lakukan salah? Orang lain selalu menjadi pilihan pertama untuk menemukan masalah bagi diri mereka sendiri. Zhao Yunhai, terima kasih karena kamu masih menjadi tuan muda dari Serikat Apoteker yang bermartabat. Tidakkah kamu takut kehilangan wajah ayahmu ketika kamu menyebarkan berita ini? Pada saat ini, Bao Yaner, yang telah menonton dari samping, berbicara. Ini hampir sama baiknya dengan meminta saudaramu untuk datang ke sini untuk bermain. Zhao Yunhai melihat Bao Yaner berbicara, dan dia sangat marah sehingga dia tidak peduli tentang Bao Yaner. Jika itu saudaraku, kamu memiliki keberanian untuk membersihkannya. Kata-kata Bao Yaner muncul di bibirnya tetapi tiba-tiba berhenti, terutama melihat bahwa perhatian Xiao Yan tertuju pada Zhao Yuntian. Bao Yaner berkata, bahkan jika itu benar, kakakku ada di sini, dan dia akan menghentikanmu. Dia tidak memiliki kemampuan, tetapi bergantung pada kekuatan keluarga untuk menggertak orang lain di sini. Kamu tidak malu. Diam untukku. Aku akan membiarkanmu keluar demi saudaramu, tetapi kamu bukan saudaramu. Jadi jangan ikut campur dalam hal-hal di sini. Jika tidak, hal-hal yang telah kamu sembunyikan dengan susah payah akan dipublikasikan, kata Zhao Yunhai. Kamu, Bao Yaner ingin berdalih, tetapi bagaimanapun juga, dia menahannya. Xiao Yan tampaknya telah menyadari bagaimana rasanya menjadi penguasa dunia kedua. Penguasa dunia kedua yang sebenarnya tidak akan bersaing dengan Anda dalam kekuatan, tetapi akan membandingkan keluarga Anda dengan Anda. Kekuatan keluarga jauh lebih besar daripada milik Anda sendiri, jauh lebih penting. Menyerah untuk ini, Xiao Yan tidak mau dan tidak mau, tapi dia tidak menyerah, dan itu akan mempengaruhi keluarga dan kerabatnya. Sekarang Xiao Yan tidak punya modal untuk melawan negara adidaya. Terlebih lagi, jika Xiao Yan membuat konsesi, maka lain kali, selama keluarga dengan latar belakang yang sedikit lebih kuat dari Xiao Yan dapat menggunakan ini sebagai syarat untuk mengancam Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan sumber daya budidaya di masa depan. Jadi bagaimana Xiao Yan harus menghadapi putra kesayangan negara adidaya? Tidak takut pada penguasa dunia kedua yang hanya tahu cara berpose, tetapi takut pada penguasa dunia kedua yang licik dan cakap. Zhao Yuntian menatap Xiao Yan dan menghela nafas, bukan karena dia tidak ingin membantu, tapi ada Zhao Yunhai di atasnya yang tidak bisa membantu. Belum lagi Yang Feng, dia hanya bisa membantu. Bao Yaner bahkan memiliki pegangan di tangan Zhao Yunhai, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kalau begitu pertaruhkan nyawa seluruh keluarga dan semua orang, cepat atau lambat, saya akan menimbulkan semua rasa sakit yang Anda berikan kepada saya. Xiao Yan memandang Zhao Yunhai, dan akhirnya mengucapkan kata-kata ini. Ya,
Keluarga dan teman sangat penting, tetapi keluarga dan teman tidak boleh menjadi hambatan bagi Anda. Dalam hal ini, tunjukkan keberanian dan nyali Anda, ambil semuanya sebagai taruhan, dan buat kontes puncak dan kalah. Jika demikian, Anda bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Dalam menghadapi ancaman, jika Anda tidak dapat memilih untuk mundur, bawalah semuanya, dan batu giok itu akan terbakar. Perlakukan Xiao Yan lebih baik di masa depan. Aku paling membenci Tuan Dunia kedua semacam ini. Apa yang Zhao Yunhai tunggu untuk Xiao Yan bukanlah penyerahan, tetapi tekad untuk menenggelamkan perahu, dan taruhan putus asa. Pada saat ini, Zhao Yunhai tiba-tiba merasa bahwa Xiao Yan, yang terluka parah di depannya, tampaknya telah kembali. Kegilaan dan keputusasaan yang membawa orang ke cabang Liga Hitam Xiao Yan, bahkan jika musuh seperti itu tidak memiliki apa-apa, akan membuat orang merasa kedinginan. Jika lawan benar-benar seekor burung dengan busur yang terkejut, maka ancamannya adalah busur tanpa busur dan anak panah. Selama Anda menarik busur, Anda dapat menuai hasilnya, tetapi jika lawannya adalah semut, ia juga akan besar saat menghadapi raksasa seperti gajah, seperti sedikit menggigit. Karena orang seperti itu tidak dapat dinegosiasikan, dia hanya dapat menggunakan kekuatan tempur kelas atas untuk membunuhnya secara langsung. Zhao Yunhai diam-diam telah memutuskan bahwa selama Xiao Yan meninggalkan tempat kerusuhan, dia akan langsung membiarkan orang tinggi itu pergi. Akhiri kekuatan tempur singkirkan Xiao Yan. Jika tidak, orang seperti itu akan menjadi mimpi buruknya sendiri. Itu bagus. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertarung dengan nyawa semua orang. Zhao Yunhai memandang Xiao Yan, dan tidak lagi berniat merekrut. Mereka yang berambisi besar harus menghapus ingatannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bersedia bergabung dengan kekuatan lain? Zhao Yunhai melirik Xiao Yan, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke Zhao Yuntian. Yuntian, kamu memiliki posisimu, tetapi kepentingan keluarga harus didahulukan. Jika kamu memiliki pendapat, maka bertemu di pertemuan keluarga. Zhao Yuntian memandang Zhao Yunhai, alisnya berkerut, dan keberadaan orang-orang tua dan abadi itu pasti akan mengutamakan kepentingan seluruh keluarga, dan Zhao Yunhai memiliki keunggulan mutlak di sana. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu mungkin akan diperlakukan dengan buruk olehnya. Zhao Yuntian menatap Zhao Yunhai dan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, Zhao Yuntian berjalan langsung ke Yue King. King masih diam, di bawah kendali Zhao Yuntian, dan Yue Ji melihat Zhao Yuntian mendekat selangkah demi selangkah, menghalangi wajah Yue King. Zhao Yuntian tidak benar-benar berencana untuk membawa Yue King pergi. Zhao Yuntian melihat bahwa Yue Ji terus menjaga dirinya sendiri dan berkata, jika kamu benar-benar menginginkan seorang pria, kamu harus pergi ke sana. Bagaimanapun, mereka telah membayar begitu banyak untuk menyelamatkan adikmu. Itu normal. Kata-kata Zhao Yuntian langsung membuat wajah Yue Ji memerah. Jika dia benar-benar memeluknya, diperkirakan wanita muda itu akan langsung menebas dirinya dengan pedang. Tapi Yue Ji menyerah. Dia tahu bahwa jika dia ingin melepaskan batasan pada Yue Ji, dia hanya bisa mengandalkan pria saat ini. Zhao Yuntian mengeluarkan ramuan dari Najib dan memasukkannya ke dalam mulut Yue King. Tiba-tiba, Yue King, yang memiliki mata kosong, segera mendapatkan kembali kemegahan aslinya. Tetapi hal pertama yang dilakukan Yue King ketika dia pulih adalah mengangkat tangannya. Pedang itu menebas ke arah Zhao Yuntian. Wanita, jangan selalu menganggap orang lain sebagai orang jahat. Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Zhao Yuntian meninju pergelangan tangan Yue King, dan pedang di tangan Yue King langsung terlepas. Yue King, tenanglah. Melihat itu, Yue Ji buru-buru meraih Yue King. Meskipun Yue Ji dan yang lainnya membenci manusia, setidaknya mereka bukanlah orang yang ingin membalas dendam. Ketika Yue King menatap Yue Ji, dia akhirnya tidak bisa menahan air matanya dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Yue Ji. Zhao Yuntian mengangkat bahu tanpa daya dan datang ke sisi Xiao Yan. Saya sangat senang melihat Anda kali ini. Meskipun saya benar-benar tidak ingin menjadi lawan Anda, tetapi kadang-kadang, tindakan semua orang tidak ditentukan oleh diri mereka sendiri. Katakanlah selamat tinggal, orang yang benar-benar kuat tidak boleh terburu-buru berkultivasi. Ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan, saya harap Anda akan menghargai mereka. Kata-kata pendek jatuh ke telinga Xiao Yan, dan senyum muncul di wajah Xiao Yan. Saya pikir, jika bukan karena kejang-kejang, tidak banyak orang yang mau melawan orang gila seperti Anda. Tetapi seperti yang Anda katakan, setiap orang memiliki posisinya masing-masing, dan mungkin ada hari di mana mereka tidak dapat menahan diri. Adapun saran Anda, saya ingat itu. Zhao Yuntian mengangguk dan berjalan menuju Zhao Yunhai. Yang Feng juga menatap Xiao Yan dan mengangguk, memegang tangan Dan Bingning dan berjalan ke kejauhan. Meskipun Dan Ding tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bahkan Zhao Yunhai memilih untuk mundur sekarang. Jika dia bersikeras untuk bertahan, saya khawatir Zhao Yunhai tidak akan bisa melewati dirinya sendiri. Masalah dalam keluarganya sendiri harus diselesaikan secara tertutup. Tetapi untuk Xiao Yan, hal berikutnya mungkin tidak sesederhana itu. Jika Zhao Yunhai benar-benar berniat untuk mengambil tindakan terhadap klan Xiao,
maka keadaan klan Xiao saat ini tidak akan sangat sederhana. Tidak ada yang disembunyikan, dan tidak ada cara untuk melarikan diri dari kendali Alchemist Guild. Apakah lawannya terlalu kuat, atau dia terlalu lemah? Tangan Xiao Yan tergenggam erat, tetapi karena dia siap untuk membakar semua batu giok dan batu, dia hanya bisa bergerak maju. Apalagi, Zhao Yunhai bukan satu-satunya yang bisa memobilisasi hubungan. Meskipun itu sedikit merepotkan, Xiao Yan selalu saya masih harus mencobanya. Meskipun Xiao Yan dan mereka dipisahkan karena beberapa keluhan pribadi, Xiao Yan percaya bahwa mereka pasti akan membantunya dalam menghadapi benar dan salah yang besar. Zhao Yunhai melirik Xiao Yan lagi, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin, tetapi dia tidak terus mengancam Xiao Yan. Dia mengatakan bahwa akan lebih baik untuk menunjukkan tindakannya yang sebenarnya. Seseorang yang tidak memiliki teman dan tidak memiliki hubungan sama sekali juga layak berjuang dengan diri sendiri untuk membakar batu giok. Apakah dia layak? Dengan sedikit koneksinya, diperkirakan dia adalah sekeranjang telur yang diikat menjadi satu, dan dia adalah batu yang tetap tidak bergerak. Xiao Yan membunuh dirinya sendiri dengan bertarung melawannya. Melihat penghinaan di matanya, tangan Xiao Yan tergenggam erat lagi. Tapi sekarang bukan waktunya. Sebelum urusan klan Xiao ditangani, dia akan melibatkan terlalu banyak orang yang tidak bersalah. Zi Meimei menatap Xiao Yan dan menghela nafas. Beginilah dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Bahkan jika bakatmu kuat dan kamu tidak memiliki latar belakang yang cukup kuat, kamu masih hanya bisa tunduk pada orang lain, atau tetap diam di sungai waktu yang panjang. Jika wanita muda itu ada di sini, saya khawatir Xiao Yan tidak akan menanggung rasa sakitnya. Bagaimanapun, sebagai wanita muda, bahkan menghadapi Zhao Yunhai secara langsung tidak akan jauh lebih buruk daripada Zhao Yunhai. Bao Yaner memandang Xiao Yan, dan pikirannya sepertinya kembali ke adegan aslinya lagi. Immortal King, Immortal Sovereign, dan bahkan Immortal Supreme, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memaksa seseorang yang baru saja menerobos ke alam roh abadi. Seharusnya begitu. Semacam ketidakberdayaan dan keputusasaan, tetapi dia telah menanggung semua tanggung jawab yang bukan miliknya. Dunia ini mencekik dan putus asa. Dia tidak tahu apakah harus menjadi berkah atau tragedi untuk hidup di negara adidaya. Semuanya berpusat pada kepentingan keluarga. Karena aku ingin menyapa semua kerabat di sekitar Xiao Yan, aku tidak tahu apakah kamu tahu lokasinya, dan hadiah apa yang harus kamu bawa. Jika kamu membawa hadiah yang salah, maka giliran kami untuk menyambutmu. Saat ini, sebuah suara dengan sedikit lelucon terdengar di sini. Mendengar kalimat ini, orang yang paling bahagia bukanlah Xiao Yan, tetapi Yue Ji dan kelompoknya, dari 3 orang lesan yang muncul di awal, hingga 7 kaisar puncak yang muncul kemudian, dan kemudian ke Bao Yaner dan Zhao Yunhai. Orang-orang ini akan menekan mereka sampai mati. Di bawah kekuatan dan latar belakang yang kuat dari pihak lain, mereka tidak memiliki hak untuk memilih sama sekali, bahkan hak untuk berbicara. Bahkan jika mereka ingin membantu Xiao Yan, mereka tidak dapat membantu, tetapi sekarang berbeda. Kakak perempuan selalu terlihat seperti dia takut dunia tidak akan kacau. Belum lagi penatua itu. Kakak perempuan dan Xiao Yan masih memiliki hubungan seperti itu. Kakak perempuan berarti manusia tidak ada habisnya. Langkah Zhao Yunhai juga berhenti dalam sekejap. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diancam. Bahkan mereka yang juga negara adidaya memiliki kualifikasi ini. Tetapi karena kecemburuan timbal balik, keluarga di belakang mereka akan saling memberi sedikit, menyelamatkan muka. Tapi sekarang pihak lain tampaknya tidak memiliki niat untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Hanya ada satu orang di depan Zhao Yunhai, dan kekuatan orang ini hanya di alam roh kaisar, tetapi dibandingkan dengan kekuatannya, sikap dingin dan daya tariknya, dan godaannya pada pria langsung mendorongnya naik tahta ratu. Dia berdiri di sana, tapi itu membuat orang merasa kagum. Aura yang kuat lahir, bukan dibudidayakan. Wanita itu mengenakan pakaian ungu, dengan rambut panjang seperti air terjun mencapai pinggangnya. Sepasang mata ungu bercampur emas gelap, hidung yang cantik, bibir kemerahan, dan ekspresi arogan, tetapi wajah sedingin es itu sombong. Wajahnya tertutup es, dan sepertinya senyumnya bahkan lebih mewah untuknya. Sosoknya penuh godaan untuk pria. Suang Feng yang arogan tampaknya ingin menerobos belenggu pakaian, dan dia ingin bersembunyi. Pantatnya terangkat dan dia memiliki sepasang paha ramping yang berdiri tegak, dingin dan genit. Siapa kamu? Pasti ada latar belakang yang bagus di belakang wanita ini. Istana 9 warna di Gunung Fengshuan sedang menunggu kedatangan Presiden Persekutuan Alkemis. Wanita itu bahkan tidak melihat ke arah Zhao Yunhai, dan berjalan langsung ke arah Xiao Yan, seolah-olah dia benar-benar memperlakukan Zhao Yuntian sebagai udara, sama sekali mengabaikannya. Ketika wanita itu berjalan di sisi Zhao Yunhai, wanita itu sepertinya mengingat sesuatu, dan menambahkan, ngomong-ngomong, aku juga ingin Skyfire di tanganmu. Jika kamu punya pendapat, kamu bisa datang kepadaku langsung di sana. Zhao Yunhai tiba-tiba merasa kepalanya akan meledak, dan seorang wanita berlari keluar, tidak hanya meminta Presiden Alchemist Guild untuk pergi ke tempat yang belum pernah dia dengar, tetapi juga menginginkan Skyfire di tangannya. Bukan,
Benar-benar gila. Namun, tepat ketika Zhao Yunhai memikirkannya, Zhao Yuntian melemparkan cincin penyimpanan roh di tangannya kepada wanita yang tiba-tiba muncul. Zhao Yuntian berkata, cedera Xiao Yan adalah cedera yang dia derita sebelumnya, atau dia menyelamatkan orang. Cedera yang saya derita selama ini tidak ada hubungannya dengan keluarga dan keluarga Zhao, dan itu tidak ada hubungannya dengan Alchemist Guild. Adapun Yue King, saya tidak melakukan apapun untuk menyakitinya. Tolong pikirkan dengan jelas, penyerahan api surgawi hari ini bukan berarti saya benar-benar takut, Bu. Melihat Najie yang mendekat dengan cepat, wanita itu langsung mengulurkan tangannya dan memegang Najie di telapak tangannya. Pada saat yang sama, wanita itu melemparkan botol giok dari Najie dan terbang ke arah Zhao Yuntian. Ini adalah solusi dari beberapa orang di luar. Obat, sebagai gantinya, selama orang lain tidak memprovokasi orang di sekitar saya secara alami tidak akan peduli dengan Anda. Tetapi jika seseorang menggertak orang di sekitar saya, maka emosi saya akan sangat buruk. Jika seseorang membunuh orang di sekitar saya akan mencari mereka satu persatu sampai seseorang mengakuinya. Zhao Yuntian menghela nafas lega ketika dia melihat kata-kata wanita itu. Wanita ini terlalu kuat. Jika dia benar-benar peduli dengan wanita ini, saya khawatir itu akan menjadi mimpi buruk. Zhao Yunhai juga tampaknya memahami sesuatu, dan lapisan keringat dingin muncul di wajahnya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia tentang kekuatan menakutkan dari orang-orang yang tinggal di luar kerusuhan. Tetapi mendengarkan nada wanita ini, orang-orang itu sekarang memperkirakan bahwa semua adalah di bawah kendali wanita itu. Jika semua orang ini benar-benar jatuh, Zhao Yunhai mungkin akan dimarahi sampai mati oleh ayahnya jika dia kembali. Karena bahkan yang terkuat yang dia bawa bersamanya langsung ditahan oleh pihak lain, Zhao Yunhai benar-benar tidak memiliki ruang untuk pembalikan, tetapi dia juga mulai lebih memperhatikan Xiao Yan. Jika orang seperti itu bisa menang, itu akan menjadi masalah penting untuk Guild Alchemist di masa depan. Tapi sekarang tampaknya itu pada dasarnya tidak mungkin. Sebaliknya, Dan Bingning sedikit bingung, mengapa ketika wanita ini muncul, Zhao Yuntian mencoba yang terbaik untuk membantu keluarga dan menyelesaikan hubungan dengan Xiao Yan, dan menderita kerugian besar. Bahkan Tianhuo secara langsung, sungguh aneh bahwa Zhao Yunhai tidak melawan setelah dirampok. Wanita ini telah melakukan sesuatu yang semua playboy di dunia ingin lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Tidak buruk kita bisa memisahkan hubungan kali ini. Tapi tidak ada keraguan bahwa Presiden Guild Alchemist benar-benar baik ini. Ini akan berdarah banyak. Yang Feng melirik wanita itu, sedikit tak berdaya. Saya benar-benar tidak tahu apakah Xiao Yan memiliki hubungan dengan wanita seperti itu adalah hal yang baik atau buruk. Tetapi tidak ada keraguan bahwa penampilan wanita ini secara langsung menghalangi mereka yang ingin mengancam Xiao Yan dengan mengendalikan keluarga Xiao Yan. Kakak Yuntian, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Tapi apa itu istana Jiu Chai di Gunung Fengshuan? Setelah mendengar ini, kamu segera melemparkan Skyfire padanya. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang tempat ini? Yang Feng memandang Zhao Yuntian dan berkata, Zhao Yuntian pasti tahu sesuatu. Kalau tidak dia tidak akan menyerahkan api dengan mudah. Aku juga belum pernah mendengarnya. Seharusnya di sanalah dia tinggal. Adapun mengapa kamu menyerahkan Skyfire kepadanya, itu karena kamu semua tidak menginginkan Skyfire. Jika dia menginginkanku, aku akan melemparkannya padanya. Zhao Yuntian mengangkat bahu acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, Zhao Yunhai hampir muntah darah. Dia berpikir bahwa Zhao Yuntian akan keluar dari istana Jiu Chai di Gunung Fengshuan, tempat yang keren. Tetapi Anda sebaiknya memberi saya hasil ini. Juga, saya ingin Skyfire juga, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Tetapi ketika dia ingat bahwa semua orang yang dia bawa berada di bawah kendali wanita itu, dia hanya bisa menelan kata-kata itu. Hei, apa hubunganmu dengan Xiao Yan? Bao Yaner terbangun dari keterkejutan yang dibawa oleh wanita di depannya ketika dia melihat semua orang telah pergi. Saya, istri Xiao Yan, nada suara wanita berjubah ungu tidak lagi sedingin sebelumnya, tetapi lebih lembut. Tidak mungkin, Suner tidak sepertimu. Belum lagi aku melihat Suner mati di depan mataku. Bao Yaner segera membalas. Tetapi Bao Yaner menyadari bahwa dia telah mengungkapkan dirinya tepat setelah kata-kata itu diucapkan. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kamu bisa bicara. Ketika Bao Yaner mengatakan itu, sepertinya suhu di sekelilingnya mulai turun. Dan itu adalah strategi terbaik untuk mengambil 36 strategi. Terutama ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba ini. Wanita itu, wajah balok Zhang Bing'a itu sepertinya bisa membekukan seseorang. Hei! Xiao Yan melihat bahwa Bao Yaner tidak punya apa-apa lagi, dan melarikan diri, mencoba berjuang dengan tubuhnya untuk mengejar, tetapi cedera Xiao Yan terlalu serius, dan pertempuran intensitas tinggi satu demi satu. Bahkan Yan Xiao Yan memiliki kemampuan pemulihan yang baik, tetapi masih tidak bisa bertahan, dan tubuhnya gemetar. Apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, wanita dengan wajah es tiba-tiba mendukung Xiao Yan, dan lapisan es di wajahnya tampak mencair dengan tenang pada saat ini, bahkan di hadapan Yue Ji dan yang lainnya. Wanita ini masih mempertahankan sikap dinginnya yang tinggi,
tetapi di depan pria dengan darah di sekujur tubuhnya, wanita bangsawan ini menyerahkan segalanya dan hanya memiliki satu identitas, yaitu istrinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan ketika dia melihat ke kejauhan lagi, itu benar-benar kosong. Tetapi dalam sekejap, Bao Yaner telah menghilang tanpa jejak, dan Xiao Yan merasa lebih kecewa. Meskipun ada banyak saksi kekacauan di luar klan kuno, semua orang adalah eksistensi dengan kekuatan tempur yang sangat kuat di dunia ini. Beberapa informasi yang diterima Xiao Yan juga sangat terbatas. Yan melihat pemandangan itu dengan matanya sendiri, tapi itu tidak lengkap. Xiao Yan selalu ingin menentukan apa yang terjadi hari itu, tetapi tidak ada berita. Sekarang dia akhirnya bertemu Bao Yaner yang juga menyaksikan adegan itu, tetapi dia masih tidak bisa mendapatkan informasi tentangnya. Mendengar berita Suner, Xiao Yan merasakan segala macam rasa malu di hatinya saat ini, dan bahkan melupakan kegembiraan melihat wanita di depannya ini. Aku baik-baik saja. Xiao Yan perlahan mengucapkan kata-kata ini setelah waktu yang lama, tetapi tindakan Xiao Yan masih mengkhianati Xiao Yan, dan seluruh tubuhnya pada dasarnya jatuh ke tubuh wanita ini. Melihat Xiao Yan yang kuyu, hati wanita itu tampak melunak pada saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa setelah bertemu dengannya, dia akan memiliki banyak kata untuk menanyainya dan memarahinya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak peduli apakah dia berada di hati orang lain, betapa kuat dan dinginnya dia muncul di depannya. Tetapi di depan orang ini, dia tidak akan pernah bisa marah. Apakah karena menjadi seorang istri telah menghapus perangai ratunya, sehingga dia tidak tahan dengan teguran Om, atau karena cinta dan benci, saya tidak bisa melepaskan diri untuk memilih pria yang mempercayakannya dengan seluruh hidupnya. Apakah dia adalah kaisar yang berpangkat tinggi, dihormati oleh ribuan orang, atau dia ingin berbaring di tubuhnya dengan bekas luka dan luka seperti dia sekarang? Selalu tidak ada yang bisa dia lakukan. Tolak dia. Kakak, dia telah terluka parah sebelumnya. Tetapi untuk menyelamatkan Yue Qian, dia diserang 2 kali berturut-turut dengan kekuatan yang sebanding dengan alam roh abadi. Jadi, tidak ada kata. Buru-buru menjelaskan untuk Xiao Yan. Pertama kali aku melihat Xiao Yan berada di korps mercenary bergerigi, Yue Ji mau tidak mau menggoda Xiao Yan saat dia mencuri kuali jiwa Yin. Tapi saat itu Xiao Yan tahu bahwa Lan Bin dan saat Lan Yin menghadapi bahaya, dia memilih untuk bantu mereka tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, Yue Ji memiliki kasih sayang yang berbeda untuk Xiao Yan, dan merasa bahwa manusia tidak seburuk yang mereka bayangkan. Ketika penguasa kota kedua dari Tiger Roar City membuat penyergapan, Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk melindungi seorang wanita. Pada saat itu, dia merasa bahwa Xiao Yan kasihan pada saudara perempuannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan hanya mencoba untuk memenuhi salah satu janjinya. Tapi kali ini, ketika mereka kehilangan kekuatan bertarung mereka, ketika hidup dan mati Yue Qian tidak diketahui, Xiao Yan menyeret tubuhnya yang penuh bekas luka, dan bahkan rela menanggung serangan yang hampir setara dengan kedatangan Dewa Kematian, dan menyelamatkan Yue Qian. Yue Ji, permusuhan terhadap Xiao Yan langsung hancur. Bahkan jika dia tidak memiliki pengalaman emosional, Yue Ji sangat jelas bahwa pria manapun ingin menunjukkan sisi kuatnya di depan wanitanya, untuk menunjukkan dirinya luar biasa dan mempesona, terutama wanitanya adalah orang yang bangga. Hanya itu yang bisa dia tunjukkan, pesonanya. Tapi sekarang Xiao Yan justru sebaliknya. Maaf, aku mengecewakanmu, karena aku tidak melihat rencana pihak lain, dan aku tidak mengarahkan tindakan ini dengan baik. Zeros menatap wanita di depannya dan menundukkan kepalanya. Meskipun dia memiliki garis keturunan orang suci, dan tubuhnya sebanding dengan binatang super, tidak ada keraguan bahwa Zeros jauh lebih buruk daripada yang ada di depannya dalam hal ketegasan membunuh. Jika bukan karena Xiao Yan kali ini dengan Zhao Yuntian dan Yang Feng, diperkirakan mereka berenam akan menjadi mainan orang lain. Kamu akan baik-baik saja. Saya sudah mengatur semuanya di kota Aolai, dan saya tahu apa yang harus dilakukan. Adapun hal-hal lain, saya akan melakukannya nanti. Wanita itu melirik Zeros dan 6 lainnya, dan tiba-tiba menambahkan kalimat lain. Selain itu, Anda dapat memanggil saya Kailin secara pribadi. Hanya saja ketika wanita itu mengucapkan sepatah kata di belakang, suaranya sangat keras. Jika Zeros tidak mendengarkan dengan seksama, dia mungkin melewatkan kalimat ini. Oke, Kailin. Zeros menatap wanita di depannya, dan dengan ragu memanggil nama seperti itu. Tetapi saat berikutnya, ada adegan yang mengejutkan Zeros dan ke-6 orang itu. Kailin menyeka darah dan kotoran di wajah Xiao Yan dengan tangannya, memperlihatkan wajah tampan dan tampan. Lebih penting lagi, sudut mulut Kailin sedikit cemberut, memperlihatkan sedikit senyuman. Wajah es batu masih bisa tertawa, dan itu akan tertawa begitu indah dan begitu mengharukan. Karena kita akan bersama begitu lama, aku tidak bisa memanggilmu Medusa secara langsung, kan? Kenapa aku tidak memberimu nama? Kalau tidak, ketika kamu memanggil namamu di masa depan, orang lain akan tahu identitasmu. Jangan khawatir tentang Anda, bagaimana kalau menyebutnya Kailin, itu sangat cocok untukmu. Pergi, Ratu Medusa adalah nama dan identitas saya tidak perlu Anda mengubah nama saya. Di benua Douki, baginya,
dia menyerahkan statusnya sebagai Ratu Medusa dan menjadi Kailinnya, tidak pernah meninggalkannya. Di benua penciptaan, baginya, dia mewarisi status yang mulia Ratu Medusa, dan dia masih skala warnanya, dan dia saling mengenal. Di dunia yang luas ini, seorang pria berlumuran darah bersandar pada seorang wanita glamor, tetapi di mata Yueji dan yang lainnya, tidak ada rasa ketidaktaatan. Saya khawatir hanya orang yang menghargai kasih sayang dan keadilan yang dapat tergerak. Gunung es ini tidak dapat dihancurkan bahkan dengan kekuatan. Adegan ini sangat indah dan tenang, dan saya tidak tahan untuk menghancurkannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.